Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Profesor Dr. Lydia Frenia Awadi, MSc, MM Psikolog. Kali ini akan diperkenalkan tentang Karen Horney, yaitu seorang tokoh psikoanalisis dalam psikoanalisis sosial. Nanti akan disampaikan oleh Ahmad Wildan Al-Fikri. Ya, Horney adalah seorang tokoh dalam psikoanalisis sosial, yaitu adalah pendekatan psikologi yang menekankan peran lingkungan sosial dan budaya dalam perkembangan psikologis individu. Karen Horney, seorang psikolog berasal dari Jerman, yang mengembangkan teori psikoanalisis sosial yang menantang beberapa aspek teori Freud. Dalam presentasi ini, mahasiswa saya adalah Ahmad Wildan Al-Fikri dari mahasiswa Kajian Islam dan Psikologi Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia akan menyampaikan teori, konsep, dan latar belakang pemikiran Horney serta bagaimana aplikasinya dalam film yang dipilihnya adalah Imperfect. Selamat menikmati. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Al-Fikri, mahasiswa S2 Program Studi Kajian Timur Tengah Peminatan Kajian Islam dan Psikologi Sekolah Kajian Strategi Global Universitas Indonesia, akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Psikoanalisis Sosial Karen Horney. Yang pertama, tentang Karen Horney. Horney lahir dengan nama Karen Danielson pada 16 September 1885 di Jerman dekat Hamburg. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan yang mempengaruhi pandangannya tentang psikologi dan kepribadian. Kemudian pada tahun 1906 hingga 1911, Horney belajar kedokteran di Universitas Freiburg dan kemudian di Universitas Berlin. Di sini, ia mulai tertarik dengan psikologi dan psikoanalisis, bidang yang kemudian menjadi fokus utama karirnya. Pada tahun 1932, Horney pindah ke Amerika Serikat. Ini adalah langkah penting dalam karirnya karena ia kemudian menetap di Amerika Serikat dan mulai berkontribusi secara signifikan di dunia psikoanalisis. Pada tahun 1952, Karen Horney meninggal dunia di New York City, Amerika Serikat. Kemudian beberapa buku karya Horney. Yang pertama, The Neurotic Personality of Our Time yang diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini adalah karya pertama Horney yang memperkenalkan pandangannya tentang neurosis dan bagaimana ketegangan sosial mempengaruhi kepribadian. Selanjutnya, ada juga bukunya yang berjudul Neurosis and Human Growth yang diterbitkan pada tahun 1950. Buku ini membahas hubungan antara neurosis dan pertumbuhan manusia, serta bagaimana neurosis dapat menghambat perkembangan diri. Kemudian latar belakang pemikiran Horney. Karen Horney adalah seorang psikolog yang berbeda dari banyak orang pada masanya, karena dia tidak setuju dengan banyak ide Sigmund Freud. Horney berpikir bahwa hubungan sosial dan kebutuhan untuk merasa diterima lebih penting daripada faktor-faktor biologis dalam membentuk kepribadian kita. Dia mengembangkan ide bahwa masalah emosional seringkali datang dari ketidakamanan dan perasaan bergantung pada orang lain. Dengan cara ini, Horney membantu mengarahkan psikologi ke arah yang lebih fokus pada bagaimana hubungan dan lingkungan mempengaruhi kita, bukan hanya faktor biologis. Selanjutnya, masuk ke pembahasan teori dan konsep psikoanalisis sosial. Yang pertama, basic anxiety atau kecemasan dasar. Horney meyakini bahwa basic anxiety atau kecemasan dasar merupakan kondisi emosional yang muncul pada masa kanak-kanak ketika kebutuhan dasar untuk rasa aman dan kasih sayang tidak terpenuhi. Dalam kondisi ini, anak merasa terancam dan tidak aman dalam lingkungannya. Ia mungkin mengalami rasa tidak berdaya, ketidakpastian, dan ketidakpercayaan terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya. Yang selanjutnya, basic hostility atau permusuhan dasar. Basic hostility atau permusuhan dasar merupakan respon terhadap basic anxiety. Anak yang merasa tidak aman dan terancam mungkin mengembangkan permusuhan dan kebencian terhadap orang lain, terutama orang tuanya. Dapat disimpulkan bahwa basic anxiety merupakan rasa takut
ketidakamanan, dan ketidakpercayaan yang muncul ketika kebutuhan dasar untuk rasa aman dan kasih sayang tidak terpenuhi. Sedangkan basic hostility merupakan permusuhan dan kebencian yang muncul sebagai respon terhadap basic anxiety sebagai mekanisme pertahanan untuk menghadapi rasa tidak aman dan ketidakpercayaan. Sumber dari basic anxiety adalah ketidakstabilan, konflik, dan kurangnya rasa aman dalam hubungan interpersonal, terutama dalam keluarga. Inilah yang dapat menjadi sumber dari basic anxiety. Kemudian dampak basic anxiety dapat menghambat perkembangan kepribadian yang sehat dan menyebabkan gangguan emosional di masa depan. Sebelum mengemukakan neurotic needs dan neurotic trends, Horney mengidentifikasikan 4 cara dasar untuk melindungi diri dari perasaan kesendirian dalam dunia, yaitu affection, submissiveness, striving for power, prestige or possession, dan withdrawal. Yang pertama, affection. Merupakan sebuah strategi yang tidak selalu mengarah pada cinta yang sesungguhnya. Dalam upaya mencari kasih sayang, beberapa orang mungkin mencoba untuk memperoleh cinta dengan kepuasan diri sendiri, barang-barang yang bersifat materi, atau kenikmatan seksual. Yang kedua, submissiveness. Penderita neurotik dapat menyesuaikan diri dengan orang lain atau dengan berbagai institusi, seperti sebuah organisasi maupun agama. Orang neurotik yang tunduk pada orang lain seringkali melakukannya untuk mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, power, prestige, or possession. Power adalah pertahanan terhadap permusuhan yang nyata atau yang dibayangkan dari orang lain dan berbentuk kecenderungan untuk mendominasi orang lain. Sedangkan prestige adalah perlindungan terhadap penghinaan dan diekspresikan sebagai kecenderungan untuk mempermalukan orang lain. Dan possession bertindak sebagai penyangga terhadap kemelaratan dan kemiskinan dan memanifestasikan dirinya sebagai kecenderungan untuk merampas milik orang lain. Yang terakhir adalah withdrawal. Penderita neurotik seringkali melindungi diri mereka sendiri dari kecemasan dasar, baik dengan cara mengembangkan kemandirian terhadap orang lain atau dengan cara melepaskan diri secara emosional dari orang lain. Dengan melakukan penarikan diri secara psikologis, penderita neurotik merasa bahwa mereka tidak dapat disakiti oleh orang lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan compulsive drives yang terdapat neurotic needs dan neurotic trends. Yang pertama, neurotic needs, kebutuhan neurotik. Dari basic anxiety tadi, kemudian muncullah yang dinamakan neurotic needs atau kebutuhan neurotik. Ketika seseorang mengalami kecemasan, maka muncullah kebutuhan, dikarenakan adanya basic anxiety. Horney mengidentifikasikan ada 10 kebutuhan neurotik yang berkembang sebagai respon terhadap basic anxiety. Yang pertama, neurotic needs for affection and approval. Kebutuhan akan kasih sayang dan penerimaan. Kebutuhan berlebih untuk dicintai, disukai, dan diterima orang lain. Yang kedua, need for a powerful partner. Pasangan hidup yang kuat. Menurut Horney, mengacu pada kebutuhan yang kuat untuk bergantung pada seseorang yang dianggap lebih kuat atau lebih berkuasa. Yang ketiga, need to restrict one's life within narrow borders. Kebutuhan akan batasan hidup yang sempit, kebutuhan untuk hidup dalam lingkungan yang sederhana dan bebas dari tanggung jawab atau tantangan besar. Yang keempat, need for power. Kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk mengendalikan orang lain atau situasi agar merasa aman dan terlindungi. Yang kelima, need to exploit others. Kebutuhan untuk mengeksploitasi orang lain. Kebutuhan untuk memanfaatkan orang lain sebagai cara untuk maju dan melindungi diri dari kelemahan. Yang keenam, need for social recognition or prestige. Kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan sosial. Kebutuhan untuk diakui dan dihargai oleh orang lain, serta ingin dilihat sebagai seseorang yang sangat berpengaruh. Selanjutnya yang ketujuh, need for personal admiration. Kebutuhan untuk dikagumi, menurut Horney, adalah salah satu kebutuhan neurotik di mana seseorang memiliki keinginan berlebihan untuk mendapatkan penghargaan, pujian, dan pengakuan dari orang lain. Yang kedelapan, kebutuhan akan pencapaian dan ambisi atau need for ambition and personal achievement adalah
salah satu dari kebutuhan neurotik di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat untuk mencapai kesuksesan dan pengakuan yang luar biasa. Selanjutnya, kecenderungan neurotik atau neurotic trends. Dari 10 neurotic needs yang telah dijelaskan tadi, akhirnya berkembang menjadi sebuah mekanisme pertahanan. Kecenderungan neurotik adalah pola perilaku atau cara berpikir yang muncul sebagai respon terhadap kecemasan. Kecenderungan ini mencerminkan cara individu mengatasi atau beradaptasi dengan perasaan tersebut. Horney mengidentifikasi 3 orientasi utama yang diadopsi individu untuk menghadapi konflik sosial yang dipicu oleh basic anxiety dan neurotic needs. Yang pertama, moving toward people. Seseorang yang memiliki sifat kecenderungan mendekati orang lain adalah orang-orang yang merasa tidak berdaya menghadapi kecemasan dan rasa tidak amannya. Dan pada akhirnya ia bergantung pada orang lain. Yang kedua, moving against people. Seseorang memiliki sifat kecenderungan menentang orang lain, biasanya cenderung agresif, kompetitif, dan ingin mengendalikan orang lain. Mereka mungkin berusaha untuk mendominasi orang lain, mengeksploitasi mereka, dan merasa superior. Yang ketiga, moving away from people. Seseorang yang memiliki sifat kecenderungan seseorang yang memiliki sifat kecenderungan menjauh atau menghindari orang lain. Mereka lebih suka sendiri, menjaga jarak, dan tidak ingin bergantung pada orang lain. Ini bisa terjadi karena mereka ingin melindungi diri sendiri dari konflik atau rasa sakit emosional. Selanjutnya, normal defense. Moving toward people yang berbentuk normal defense itu memiliki kepribadian ramah dan disukai. Kemudian moving against people bisa dianggap berjuang hidup di tengah masyarakat yang kompetitif. Kemudian moving away from people, kepribadian yang otonom, lembut, damai, tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya, neurotic defense. Moving toward people, compliant. Cenderung setuju, taat aturan, sepakat secara berlebihan. Kemudian yang against people, cenderung agresif, memiliki kepribadian yang agresif. Kemudian moving away from people, neurotic defense, cenderung memisahkan diri dari orang lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan intrapsychic conflicts yang terdapat di dalamnya the idealist self-image dan self-hatred. The idealist self-image menurut Horney adalah gambaran diri yang sempurna yang seseorang buat untuk menutupi rasa tidak puas atau kurangnya rasa aman terhadap diri sejatinya. Orang sering berusaha keras menjadi seperti gambaran ideal ini. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin mereka menjauh dari kenyataan dan semakin besar rasa stres atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Horney menekankan bahwa penting bagi seseorang untuk menerima diri mereka apa adanya, daripada terus mengejar gambaran ideal yang tidak realistis, yang hanya akan menambah tekanan dan ketidakbahagiaan. Horney mengenali adanya 3 aspek dari citra diri yang ideal. Yang pertama, the neurotic search for glory, neurotic claims, dan neurotic pride. Yang pertama, the neurotic search for glory. Menurut Horney, the neurotic search for glory adalah usaha keras seseorang untuk mencapai kesempurnaan diri yang tidak realistis. Ini terjadi pada orang yang sering merasa cemas dan rendah diri, sehingga berusaha keras untuk menjadi sempurna atau luar biasa dalam pandangan orang lain. Ada 3 elemen utama dalam neurotic search for glory menurut Horney. Yang pertama, need for perfection, kebutuhan untuk sempurna. Orang tersebut merasa harus selalu sempurna dan tidak boleh membuat kesalahan apapun. Yang kedua, neurotic ambition atau ambisi neurotik. Ambisi yang berlebihan untuk mencapai kesuksesan luar biasa atau pengakuan yang sangat tinggi. Yang ketiga, drive toward a vindictive triumph. Dorongan untuk kemenangan balas dendam. Dorongan untuk menang atau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia
bahwa dirinya lebih baik sebagai pembuktian atau balas dendam terhadap orang-orang yang pernah merendahkannya. Selanjutnya, neurotic claims. Neurotic claims, orang dengan neurotic claims cenderung memiliki ekspektasi berlebihan bahwa dunia dan orang lain harus memperlakukan mereka secara istimewa atau memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka merasa berhak atas perlakuan khusus ini karena dalam benak mereka, mereka adalah sosok yang unik atau lebih istimewa dari orang lain. Ketika harapan mereka ini tidak terpenuhi, mereka sering merasa kecewa atau marah, dan hal ini memperburuk ketidakamanan mereka. Selanjutnya, neurotic pride. Neurotic pride adalah perasaan bangga yang berlebihan terhadap konsep ideal diri mereka, yang seringkali tidak realistis. Misalnya, mereka mungkin merasa bangga sebagai orang yang sangat murah hati, pintar, atau berani. Ini bukan karena mereka sungguh-sungguh seperti itu, tetapi lebih karena mereka ingin percaya bahwa mereka memiliki kualitas tersebut. Neurotic pride ini membantu mereka merasa lebih berharga meski pada dasarnya ini hanyalah ilusi. Selanjutnya, self-hatred. Menurut Horney, self-hatred adalah perasaan benci atau tidak suka terhadap diri sendiri yang muncul ketika seseorang merasa tidak mampu mencapai idealized self-image mereka. Self-hatred dapat menyebabkan masalah mental yang serius seperti depresi, kecemasan, atau gangguan perilaku. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan sosial dan kualitas hidup secara keseluruhan. Yang pertama, relentless demands on the self. Tuntutan tanpa henti pada diri sendiri. Ini adalah dorongan untuk terus-menerus membuktikan diri, mencapai kesempurnaan atau mencapai standar yang sangat tinggi. Yang kedua, merciless self-accusation. Individu yang selalu merasa bersalah atas segala hal buruk yang terjadi. Bahkan jika itu di luar kendalinya, ia selalu menyalahkan dirinya atas setiap kesalahan. Kemudian, self-hatred yang selanjutnya, self-contempt. Penghinaan terhadap diri sendiri. Individu merasa dirinya tidak berharga, bodoh, atau tidak cukup baik. Seringkali mengecilkan dan meremehkan kemampuannya sendiri. Selanjutnya, self-frustration. Individu merasa bahwa mereka tidak layak untuk bahagia atau merasa bersalah saat merasakan kesenangan, sehingga sering menghalangi diri sendiri dari mencapai kebahagiaan. Selanjutnya, self-torment. Ini adalah bentuk menyakiti diri sendiri secara mental atau fisik, di mana individu merasa pantas untuk dihukum atau menderita. Yang terakhir, self-destructive action and impulses. Kebencian terhadap diri sendiri adalah tindakan dan dorongan yang merusak diri sendiri atau dapat berupa tindakan fisik atau tindakan psikologis yang dilakukan secara nyata atau hanya dalam imajinasi. Makan berlebihan contohnya, menyalahgunakan alkohol dan obat-obatan lainnya, kemudian bunuh diri, itu juga merupakan ekspresi umum dari penghancuran diri secara fisik. Selanjutnya, kesimpulan dari teori psikoanalisis sosial Klein Horney adalah bahwa perkembangan kepribadian sosial sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial, terutama selama masa kanak-kanak. Horney percaya bahwa rasa aman dan cinta dari orang tua adalah hal yang penting. Ketika anak merasa tidak mendapatkan hal ini, mereka bisa mengalami kecemasan atau yang disebut anxiety dan perasaan tidak berdaya yang pada akhirnya mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain saat mereka dewasa. Untuk mengatasi kecemasan ini, seseorang biasanya menggunakan 3 cara. Yang pertama, mencoba mendekati orang lain, moving toward people, menjauhi orang lain, moving away from people, atau melawan orang lain, moving against people. Horney menekankan bahwa faktor sosial dan budaya berperan besar dalam pembentukan kepribadian, berbeda dengan Freud yang lebih fokus pada konflik internal dan dorongan seksual. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufik wal hidayah, wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah analisis film Imperfect menggunakan teori psikoanalisis sosial Karen Horney.
Karen Horney adalah seorang psikoanalisis Jerman Amerika yang dikenal karena kontribusinya dalam teori psikologi dan psikoanalisis. Lahir pada 16 September 1885. Horney dikenal terutama karena kritiknya terhadap teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dia berpendapat bahwa banyak aspek dari teori Freud yang lebih banyak mencerminkan faktor biologis daripada faktor dari hubungan sosial dan lingkungan yang mendalam. Horney juga menulis beberapa buku penting seperti The Neurotic Personality of Our Time dan Our Inner Conflict yang menguraikan ide-idenya dan memberikan wawasan tentang cara memahami dan menanggapi konflik psikologis. Dia meninggal pada 4 Desember 1952, tetapi pengaruhnya masih terasa kuat dalam psikologi modern hingga sekarang. Berikut adalah sinopsis dari film Imperfect. Film Imperfect menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Rara yang merasa tidak puas dengan dirinya sendiri karena tidak memenuhi standar kecantikan dan kesuksesan yang ada dalam masyarakat dan lingkungannya. Rara bekerja di sebuah perusahaan dan sering merasa tertekan oleh ekspektasi tinggi dari lingkungan kerja serta keluarga tentang penampilan dan kesuksesannya. Rara berjuang dengan perasaan insecure ditambah penilaian orang lain terhadap penampilannya seringkali membuatnya merasa tidak cukup baik. Dalam perjalanannya, ia terlibat dalam berbagai situasi yang menguji rasa percaya diri dan pandangannya tentang kecantikan dan kesuksesan. Suatu hari, Rara mendapat kesempatan untuk terlibat dalam sebuah proyek besar di tempat kerjanya yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Proyek ini mengajarkannya untuk melihat kelebihan dalam dirinya dan menerima dirinya apa adanya. Dengan bantuan teman-teman dan dukungan dari orang-orang terdekatnya, Rara mulai mengubah cara pandangnya dan berusaha untuk mencintai diri sendiri. Karakter tokoh pada film ini ada 4. Yang utama yaitu Rara. Yang kedua ada Dika, itu merupakan pacar atau pasangannya Rara. Yang ketiga itu Lulu, adik Rara. Dan yang keempat itu ibunya Rara. Masuk ke pembahasan pertama yaitu basic anxiety dan basic hostility. Yang pertama, basic anxiety yang terdapat pada diri Rara. Menurut Horney, basic anxiety adalah perasaan terisolasi dan tidak berdaya dalam menghadapi dunia yang dianggap sebagai tempat berbahaya. Rara mengalami kecemasan ini karena sering mendapat perlakuan yang berbeda di keluarganya, terutama jika dibandingkan dengan adiknya yang dianggap lebih sesuai dengan standar kecantikan. Karena tekanan ini, Rara mungkin merasa terasing dan kurang dicintai, yang bisa menyebabkan perasaan cemas akan penerimaan orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, basic hostility, permusuhan dasar. Basic hostility terjadi ketika seorang anak merasa frustasi atau marah terhadap orang tua atau keluarga karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Namun rasa marah ini sering ditekan karena ketakutan akan kehilangan kasih sayang atau karena rasa bersalah. Dalam kasus Rara, rasa sakit hati dan marah ini muncul karena perlakuan keluarganya terhadap dirinya saat dia masih anak-anak. Tetapi ia tidak bisa sepenuhnya mengungkapkan perasaan tersebut. Hal ini bisa terlihat dari rasa kesal atau sakit hati yang akhirnya tertahan dan membuatnya merasa kurang berharga. Selanjutnya, sebelum mengemukakan neurotic needs dan neurotic trends, Horney mengidentifikasi 4 cara dasar untuk melindungi diri dari perasaan kesendirian dalam dunia, yaitu affection, submissiveness, striving for power, prestige or possession, dan withdrawal. Yang pertama, affection. Affection Rara terlihat saat Rara masih kecil, ia berusaha mendapatkan penerimaan atau kasih sayang, terutama dari keluarga atau teman, mengingat standar kecantikan yang diajarkan ibunya dan tekanan untuk menjadi cantik. Rara berusaha mencari penerimaan agar merasa dicintai dan diterima apa adanya, meskipun penampilan fisiknya dianggap berbeda dari orang lain. Kemudian yang kedua, submissiveness. Karena ketidakpercayaan diri, Rara cenderung mengalah atau tidak melawan saat menerima komentar negatif dari orang lain. Perasaan tunduk ini bisa jadi cara untuk menghindari konflik atau kritik lebih lanjut dari orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yang ketiga, striving for power, prestige, or possession. Meski saat kecil hal ini mungkin tidak terlihat terlalu kuat pada Rara, seiring berjalannya waktu, dia merasa perlu memiliki kekuasaan atau prestis untuk membuktikan bahwa ia berharga. Inilah yang mendorongnya untuk fokus pada prestasi atau kesuksesan profesional, terutama ketika ia sudah dewasa. Dan yang terakhir, withdrawal.
Di sini Rara mungkin terlihat lebih sering menarik diri atau menghindari interaksi sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap dirinya. Ini terjadi saat ia masih kecil dan merasa tidak sesuai dengan standar kecantikan yang diharapkan. Selanjutnya pembahasan composite drives, di mana di dalamnya terdapat neurotic needs dan neurotic trends. Neurotic needs yang pertama itu ada need for affection and approval. Yang kedua, need for a powerful partner. Yang ketiga, need to restrict one's life within narrow borders. Yang keempat, need for power. Yang kelima, need for exploit other. Yang keenam, need for social recognition or prestige. Yang ketujuh, need for admiration. Yang kedelapan, need for ambition and personal achievement. Yang kesembilan, need for self-sufficiency and independence. Yang ke-10, neurotic needs for perfection and unassailability. Neurotic needs for affection and approval yang terlihat di Rara saat Rara merasa tidak puas dengan penampilannya, dia melihat dirinya di cermin dan merasa rendah diri karena berat badannya. Penampilannya yang jauh dari standar kecantikan membuat karakter Rara merasa tidak cukup baik dan membutuhkan persetujuan dari orang lain, terutama pada keluarga dan lingkungan sosialnya. Rara mengandalkan penilaian orang lain agar merasa lebih dihargai dan dicintai. Yang kedua, the neurotic needs for a powerful partner. Rara seringkali mengandalkan pasangannya, yaitu Dika, untuk mendapatkan dukungan emosional dan rasa aman, terutama ketika adanya tekanan dari keluarganya dan lingkungan kerjanya. Hal tersebut dikarenakan ibu Rara dan Lulu, adiknya Rara, yang merupakan seorang model, membuat mereka memiliki standar kecantikan yang tinggi. Adapun dalam lingkungan kerja Rara yang menuntut Rara untuk merubah penampilannya dan memenuhi standar kecantikan agar dapat naik jabatan, Rara pun menggantungkan dirinya sendiri pada Dika untuk merasa yakin tentang apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, the neurotic needs to restrict one's life within narrow borders. Pada awalnya, Rara enggan untuk mengambil resiko atau mencoba hal-hal baru. Walaupun Rara diberikan kesempatan untuk proyek baru atau promosi, tetapi dia tetap menolak kesempatan tersebut karena merasa tidak siap atau tidak percaya diri. Dia memilih untuk tetap pada posisi yang lebih kecil dan tidak menonjol. Rara lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman meskipun ada kesempatan untuk bertumbuh dan melakukan perubahan yang lebih besar. Selanjutnya, the neurotic needs for social recognition or prestige. Setelah melalui berbagai tekanan sosial dan adanya tuntutan kerja, akhirnya Rara mulai memberanikan dirinya untuk merubah penampilannya. Rara pun berhasil merubah penampilan dirinya dan meraih kesuksesan dalam karirnya. Dalam keberhasilannya, Rara mendapatkan pengakuan dari teman kantor dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, the neurotic needs for admiration. Rara menghabiskan banyak waktu untuk memperbaiki penampilannya. Usahanya yang tidak mudah untuk mendapatkan hal tersebut mendorong Rara untuk mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain. Selain dalam lingkungan kerja dan keluarga, Rara juga merasa membutuhkan pengakuan dari pasangannya. Namun Dika tidak kunjung memberikan pujian dan pengakuan atas perubahan yang terjadi pada dirinya. Karena Dika yang mencintai Rara apa adanya dan tidak mau Rara berubah hanya karena adanya tekanan sosial semata. Selanjutnya, the neurotic needs for ambition and personal achievement. Untuk mendapatkan promosi atau mencapai target yang harus ditetapkan, membuat Rara sangat berfokus dan terus-menerus bekerja keras untuk mencapai tujuan profesionalnya. Rara menunjukkan dorongan yang kuat untuk mencapai kesuksesannya di tempat kerja sebagai cara untuk membuktikan nilai dirinya. Yang selanjutnya, the neurotic needs for self-sufficiency and independence. Ketika menghadapi tekanan dan kritikan dirinya mengenai penampilannya yang menghambatnya untuk naik jabatan, Rara menghindari meminta bantuan dari orang lain karena merasa tidak ada yang mengerti apa yang dirasakan olehnya. Rara pun menyelesaikan masalahnya sendiri dengan merenung di kamar dan terkadang sambil memakan coklat untuk meredakan stresnya. Hingga Rara berhasil menenangkan dirinya dan sadar untuk harus berubah. Rara pun berhenti makan makanan yang tinggi kalori dan mulai hidup sehat. Dengan begitu Rara sadar penuh untuk merubah gaya hidupnya dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan selanjutnya, the neurotic needs for perfection and unassailability. Ketika Rara terlibat dalam proyek besar di tempat kerja, Rara menunjukkan adanya dorongan kuat untuk menjadi sempurna. Dalam proyeknya, Rara selalu memastikan setiap detail yang berjalan dengan lancar dan sempurna. Selanjutnya, the neurotic need for power.
terjadi ketegangan atau pertengkaran antara Rara dan keluarganya mengenai pilihan-pilihan hidupnya. Rara merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi dari keluarganya. Pada perdebatannya, Rara tetap memperjuangkan keinginannya untuk mempertahankan karirnya yang berada di posisi kecil, serta bentuk tubuhnya tanpa mengikuti standar kecantikan yang ada pada masyarakat. Hal ini menunjukkan kendali Rara atas dirinya sendiri. Selanjutnya, the neurotic need to exploit other. Meskipun tidak terlalu menonjol, namun kebutuhan untuk berkuasa dan dominasi juga dapat muncul dalam konteks kompetisi di tempat kerja Rara. Rara berusaha dan memperjuangkan dirinya agar mendapat jabatan dan melawan kecurangan yang terjadi di dalam kantornya. Selanjutnya, neurotic trends. Yang pertama, moving toward people. Rara menunjukkan mekanisme pertahanan toward people dengan mencari pengakuan dan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti pasangan, teman, dan keluarganya. Ketika dalam proses perbaikan penampilan dan karirnya, Rara selalu bergantung pada dorongan positif dan persetujuan dari orang lain untuk merasa diterima dan berharga. Yang kedua, moving against people. Rara menggunakan mekanisme pertahanan against people ketika dia merasa terancam oleh ekspektasi atau kritik dari orang lain. Misalnya, ketika dia menghadapi teman kerja yang toksik yang ingin mengambil jabatannya dengan cara yang curang, Rara memilih untuk menunjukkan sikap defensif atau kompetitif dalam interaksi dengan rekan kerja atau dalam situasi sosial untuk melindungi dirinya dari penilaian negatif. Dan yang terakhir, moving away from people, Rara menunjukkan mekanisme pertahanan away from people dengan menarik diri dari situasi sosial atau menghindari keterlibatan emosional ketika dia merasa tidak mampu memenuhi standar yang diharapkan. Ketika teman-teman Ibu Rara berkunjung ke rumahnya, Rara cenderung mengisolasi diri sebagai cara untuk menghindari tekanan atau penilaian dari orang lain. Selanjutnya, intrapsychic conflicts. Yang pertama, the idealized self-image. Idealized self-image adalah gambaran diri yang sempurna yang seseorang buat untuk menutupi rasa tidak puas atau kurangnya rasa aman terhadap diri sejatinya. Horne mengenali adanya 3 aspek dari citra diri ideal. Yang pertama, the neurotic search for glory, kemudian neurotic claims, dan neurotic pride. The neurotic search for glory. Saat Rara kecil mengalami tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial tentang penampilan fisik, karena seringkali diejek atau dibandingkan, ia merasa perlu mengejar kesempurnaan yang dianggap masyarakat sebagai hal berharga. Rara seringkali merasa bahwa jika ia lebih cantik atau lebih sempurna, ia akan diterima oleh orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga dan teman-temannya. Yang kedua, neurotic claims. Dalam konsep neurotic claims, seseorang merasa berhak mendapatkan pengakuan atau perlakuan khusus karena berusaha keras memenuhi standar tertentu. Rara mungkin merasa berhak mendapat penerimaan atau perhatian karena ia sudah mencoba memenuhi standar kecantikan yang diajukan kepadanya. Ketika Rara menyadari bahwa meskipun berusaha keras, ia tetap tidak diterima, ia menjadi frustasi dan merasa tidak adil. Hal ini seringkali muncul dalam konflik batinnya yang merasa dihakimi karena penampilannya. Dan yang ketiga, the ideal self-image, neurotic pride. Neurotic pride adalah kebanggaan yang tidak sehat atas pencapaian atau kualitas diri yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri seseorang. Rara mungkin mulai merasa bangga dengan upayanya tampil sempurna menurut standar orang lain, meskipun ini bukanlah dirinya yang sejati. Rara menunjukkan sikap bangga terhadap upayanya menjadi sesuai dengan harapan sosial, meski ini bertentangan dengan kenyamanan dirinya yang sesungguhnya. Hal ini sering memicu rasa sakit dan konflik di dalam dirinya. Selanjutnya, self-hatred. Self-hatred adalah perasaan benci atau tidak suka terhadap diri sendiri yang muncul ketika seseorang merasa tidak mampu mencapai idealized self-image mereka. Horne mengidentifikasi beberapa cara utama untuk mengekspresikan kebencian terhadap diri sendiri. Yang pertama, yang terdapat di Rara itu ada relentless demands on the self. Dorongan yang muncul karena seseorang merasa harus memenuhi standar tertentu, baik dari dirinya sendiri maupun dari lingkungan. Dalam kasus Rara, ia merasa harus berpenampilan sempurna dan kurus agar diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Ini mendorong Rara untuk terus menuntut dirinya menjadi seseorang yang sesuai dengan standar kecantikan yang dianggap ideal dalam masyarakat. Meskipun ini sebenarnya bertentangan dengan penerimaan dirinya yang apa adanya.
Kemudian self-frustration. Seseorang bisa terjebak dalam pola di mana ia merasa frustasi jika tidak mampu mencapai harapan yang diciptakan dirinya sendiri. Di dalam film ini, Rara merasa frustasi karena ia seringkali merasa bahwa usahanya untuk mencapai standar kecantikan tidaklah cukup. Ia jadi sering kali meremehkan dirinya sendiri, sulit merasa puas karena terlalu fokus pada ketidaksempurnaannya. Kemudian kesimpulan terakhir, dalam film Imperfect, Rara menggambarkan seseorang yang memiliki kebutuhan neurotik untuk sumber dukungan, keamanan, dan validasi. Kebutuhan ini mempengaruhi cara dia berinteraksi dalam hubungan lingkungan sosial. Seiring dengan perkembangan karakter, film ini menunjukkan perjalanan Rara dalam mengatasi kebutuhan ini dan belajar untuk menemukan kekuatan dan kepercayaan diri di dalam dirinya sendiri. Dengan analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebutuhan neurotik dapat mempengaruhi hubungan dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.